Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Putri Asabila Fortuna akan menjelaskan tugas EPM yang diampu oleh Ibu Apoteker Ainul Mutahharoh Magister Farmasi yang berjudul Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Pinahong terhadap Propionibacterium agnes dan Efektivitas Gel Ekstrak Etanol 70% daun kelor terhadap Propionibacterium agnes. Yang pertama ada pendahuluan. Jerawat atau akne vulgaris adalah penyakit peradangan kronik kelenjar pilosebacea yang ditandai dengan munculnya komedo, papula, pustul, dan nodul. Bakteri penyebab terjadinya jerawat adalah Propionibacterium agnes. Propionibacterium agnes merupakan mikroorganisme utama yang ditemukan di daerah infrainfundibulum, dan bakteri ini dapat mencapai permukaan kulit dengan mengikuti aliran sebum. Meningkatnya jumlah trigliserida dalam sebum akan meningkatkan jumlah Propionibacterium agnes, karena trigliserida dalam sebum merupakan nutrisi bagi Propionibacterium agnes. Propionibacterium agnes diduga berperan penting menimbulkan inflamasi pada akne vulgaris dengan menghasilkan faktor kemotaktik dan enzim lipase yang akan mengubah trigliserida menjadi asam lemak bebas. Kemudian ada perbedaan kandungan senyawa yang terkandung dalam daun kelor dan daun pinahong. Kandungan senyawa yang terdapat pada daun kelor diantaranya ada alkaloida, flavonoid, fenolat, triterpenoid, steroida, dan tanin. Kemudian kandungan senyawa pada daun pinahong itu ada flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol. Metode yang digunakan pada daun kelor itu metode difusi cakram, dan pada daun pinahong digunakan metode difusi sumuran. Adapun bahan-bahan yang digunakan, diantaranya pada daun kelor menggunakan ekstrak etanol 70% daun kelor, HPMC, karbopol, triatanolamin, propilen glikol, metilparaben, aquades, kendalat, dan bakteri Propionibacterium agnes. Kemudian bahan yang digunakan pada daun pinahong ada ekstrak daun pinahong, aquades, NB, Na, metanol, etil asetat, HCl, FeCl3, HgCl2, Mg betadin, dan clindamycin, serta bakteri Propionibacterium agnes. Kemudian ini ada hasilnya, teman-teman bisa dilihat sendiri ya, beserta gambarnya. Itu ada gambar zona hambat ekstrak etanol 70% daun kelor, dan ada gambar zona hambat ekstrak daun pinahong. Untuk pembahasannya, pada tabel 2 pengamatan hari kedua pada waktu 48 jam menunjukkan adanya peningkatan diameter daerah hambat terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium agnes. Terlihat diameter daerah hambat bakteri semakin luas. Ini dapat dilihat dari pemberian konsentrasi 20% pada respon hambat pada waktu 24 jam daerah hambat perkembangan bakteri sebesar 1,13 mm, sedangkan pada waktu 48 jam daerah hambat perkembangan bakteri meningkat menjadi 3,50 mm. Perlakuan konsentrasi 40% menghasilkan respon hambat sebesar 3,63 mm pada waktu 24 jam, kemudian meningkat menjadi 4,90 mm pada waktu 48 jam. Untuk pembanding, kontrol positif menggunakan clindamycin dan kontrol negatif menggunakan aquades. Pada tabel 2 dapat terlihat bahwa pada clindamycin, zona hambat yang terukur lebih besar dibandingkan dengan ekstrak daun pinahong dan aquades. Hal tersebut menunjukkan bahwa clindamycin mengandung antibakteri yang sangat kuat, karena clindamycin sangat aktif terhadap bakteri gram positif. Clindamycin memiliki mekanisme aksi yang sama dengan erythromycin. Mekanisme resistensinya pun sama dengan erythromycin, tetapi tidak menimbulkan resistensi silang Clostridium difficile reticin terhadap clindamycin. Kemudian pada gambar 1 menunjukkan daerah jernih yang terbentuk di sekitar cakram semakin luas seiring dengan besarnya konsentrasi ekstrak.
Luas daerah jernih pada kontrol positif relatif sama, sedangkan pada kontrol negatif tidak terbentuk daerah jernih. Hal ini terjadi di semua replikasi dari replikasi 1 sampai dengan replikasi 5. Pada tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan zona hambat ekstrak etanol daun kelor terhadap Propionibacterium acnes seiring dengan naiknya konsentrasi formula A zona hambat 9,6 mm, formula B 10,9 mm, dan formula C 12 mm. Konsentrasi obat dalam hal ini ekstrak mengandung aktivitas perkembangbiakan mikroorganisme. Zona hambat yang terbentuk pada formula gel A, B, C yang mengandung ekstrak tidak sebesar bila dibandingkan dengan kontrol positif. Hal ini dikarenakan senyawa yang terkandung dalam kontrol positif telah diketahui oleh clindamycin, di mana merupakan senyawa tunggal yang telah diketahui mekanisme antibakterinya, khususnya terhadap bakteri anaerob. Formula yang mengandung ekstrak di mana terdapat banyak senyawa aktif sebagai antibakteri masih dalam bentuk kasar, belum diisolasi tersendiri dan ditentukan konsentrasinya. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 70% daun kelor dan ekstrak daun pinahong sama-sama memiliki aktivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.